Cara mengatasi sesak nafas. Sesak nafas atau dalam bahasa medis disebut dyspnea, tentu sangat mengganggu aktivitas. Sesak nafas itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana respiratory rate, RR, atau pola nafas seseorang lebih dari normal yaitu 16-20 kali per menit. Untuk mengatasi sesak nafas ada berbagai cara mulai dari yang tidak memakai obat sampai menggunakan obat. Untuk mengatasi sesak nafas, terlebih dahulu sobat harus mengetahui apa penyebab dari terjadinya sesak nafas sehingga penanganan yang diberikan tepat karena beda penyebab pasti beda penanganan. Cara mengatasi sesak nafas. Cara mengatasi sesak nafas dengan cepat. Sesak nafas dapat disebabkan oleh berbagai hal, bisa karena sebuah penyakit atau memang keadaan normal. Sesak nafas yang diakibatkan oleh suatu penyakit bisa bermacam-macam. Biasanya terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan paru-paru, misalnya penyakit asma, bronkitis, PPOM, penyakit paru obstruksi menahun, pneumonia dan masih banyak lagi. Sesak nafas yang diakibatkan karena kelainan pada jantung misalnya gagal jantung kongestif, CHF, perikarditis dan masih banyak lagi. Kita tahu bahwa jantung dan paru-paru berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah, sehingga bila jantung atau paru-paru mengalami gangguan hal tersebut akan berpengaruh dalam proses pernafasan. Sesak nafas yang disebabkan suatu keadaan normal dan bukan merupakan sebuah tanda dari penyakit antara lain karena kehamilan, stres, berada di ketinggian 5.000 kaki. Bila terjadi sesak nafas harus segera diatasi, karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi kejang atau bahkan gagal nafas yang bisa berakibat pada kematian. Hal-hal pertama yang bisa dilakukan di rumah apabila ada keluarga kita yang mengalami sesak nafas antara lain. Berikan lingkungan yang nyaman dan tenang jika salah satu anggota keluarga kita mengalami sesak nafas, berikan lingkungan yang tenang dan jangan sampai dikerumuni oleh banyak orang. Karena semakin banyak orang yang mengerumuni udara akan menjadi pengap dan oksigen menjadi sedikit sehingga akan memperburuk sesak nafas. Berikan posisi setengah duduk jika keluarga sobat ada yang mengalami sesak nafas, segera mungkin berikan posisi tidur setengah duduk, 45-90 dengan cara diberi bantal. Posisi ini membantu paru-paru lebih mudah untuk mengembang sehingga oksigen bisa masuk secara maksimal. Cara mengatasi sesak nafas. Ajarkan nafas dalam dan panjang. Ajarkan orang yang mengalami sesak nafas untuk melakukan nafas dalam dan panjang. Cara untuk melakukan hal ini yaitu minta orang tersebut untuk menarik nafas sedalam mungkin, instruksikan untuk menahan nafasnya selama 3 detik lalu minta untuk menghembuskan nafasnya melalui mulut secara perlahan. Hal ini juga bisa digunakan untuk teknik relaksasi jika sobat mengalami stres atau rasa sakit yang sedikit mengganggu. Catatan, untuk teknik ini jangan gunakan pada orang yang sesak nafas karena adanya suatu sumbatan misalnya dahak. Jika orang tersebut berdahak yang cukup banyak sehingga mengganggu proses pernafasannya, berikan minum air hangat dan minta untuk batuk. Hindari alergen. Sesak nafas yang disebabkan karena asma biasanya terjadi karena adanya suatu alergi misalnya terhadap udara dingin atau debu. Untuk mengurangi sesak nafas karena asma, sobat harus menghindari alergen tersebut. Bila sesak nafas sudah terjadi, sobat bisa memberikan obat bronchodilator agar jalan nafas kembali normal. Obat-obat tersebut bisa sobat dapatkan dengan mudah di apotek. Tapi untuk lebih jelas dan lebih aman konsultasikan dulu dengan dokter. Cara mengatasi sesak nafas. Pertolongan dengan tenaga medis. Bila sesak nafas tidak dapat segera teratasi, segera bawa ke tenaga medis untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Pertolongan yang diberikan tenaga medis bisa berupa pemberian oksigen atau nebulizer. Cara mengatasi sesak nafas. Itulah beberapa cara yang bisa sobat gunakan untuk mengatasi sesak nafas. Ingat ya sobat, hati-hati dalam mengkonsumsi obat untuk jangka panjang, karena obat itu sendiri merupakan racun bagi tubuh. Jika sobat terlalu sering mengkonsumsi obat, salah-salah malah bisa menyebabkan kerusakan pada jantung dan ginjal.
cerdas dalam penggunaan obat adalah hal yang paling baik dan bijaksana.